Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahim. Saya mengajar di salah satu sekolah SMK negeri di Bojonegoro. Sahabat-sahabat semuanya, kali ini tengah viral ya mengenai asesmen kompetensi minimum, atau yang lebih kita kenal atau yang lebih sering disebut-sebut itu adalah AKM. Kawan-kawan semuanya, hari ini kita akan belajar bersama mengenai apa sih itu AKM. Terus, karena AKM itu sendiri adalah pengganti dari ujian akhir nasional. Namun, perlu kita ketahui bahwa kalau ujian akhir nasional itu yang mengikuti adalah siswa kelas, untuk yang SMK ya, siswa kelas 12 yang mau lulus. Namun AKM ini justru dilakukan oleh siswa kelas 11. Nah, kok aneh ya, padahal belum mau lulus kok sudah mau diuji. Nah, ini nanti kita akan belajar bersama mengenai kenapa, alasan pemerintah itu apa, kenapa harus kelas 11 dan kenapa bukan siswa kelas 12. Nah, kemudian kalau dulu kita mengenal dengan istilah ujian akhir nasional atau UAN, sekarang menjadi AKM. Kira-kira plus minusnya apa? Tetapi hari ini kita tidak membahas plus minusnya, hanya kita akan melihat plusnya saja ya, atau nilai lebihnya saja daripada AKM itu dibandingkan dengan ujian akhir nasional. Itu yang kedua yang nanti akan kita pelajari bersama. Kemudian yang ketiga adalah tipe-tipe soal di dalam AKM. Ini berbeda dengan tipe-tipe soal sebelumnya, karena di tipe-tipe soal sebelumnya itu tidak dijelaskan secara rinci, tetapi di AKM ini dijelaskan seperti apa soal-soal dalam AKM. Nanti akan kita pelajari bersama pula apa itu AKM. Sahabat-sahabat semuanya, setelah ujian nasional UN itu ditiadakan tahun 2020 ya, dan karena adanya pandemi COVID-19, nah pemerintah melalui Kemdikbud kembali meniadakan UN di tahun 2021 dan menggantinya dengan AN ya, atau yang salah satu bagiannya adalah asesmen kompetensi minimum. Pertanyaannya pun bermunculan, apa bedanya UN dengan AN? Apa saja yang dinilai dalam AN? Hingga banyak sekali ya nanti yang akan kita bahas. Nah, sahabat-sahabat semuanya, apa itu AN? Ya, apa itu AN? AN itu adalah itu diklasifikasikan atau dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah AKM. AKM ini dirancang untuk mengukur hasil belajar kognitif, literasi dan numerasi. Peserta didik literasi dan numerasi itu apa sih? Kemampuan literasi di sini erat kaitannya sama kemampuan kita di dalam memahami suatu informasi atau bacaan ya. Di dalam memahami informasi atau bacaan. Sedangkan untuk numerasi sendiri berkaitan dengan kemampuan mencerna informasi dalam bentuk angka atau kuantitatif. Jadi ini. Yang kedua adalah survei karakter. Di dalam AN sendiri yang kedua itu adalah survei karakter. Nah, bagian kedua adalah kalau AKM digunakan untuk menguji kemampuan kognitif dan numerasi tadi ya. Kalau di survei karakter itu berupa pilar karakter dengan tujuan untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Jadi siswa itu akan dibentuk menjadi generasi yang Pancasila, yang memahami dan mengamalkan sila-sila kelima dari Pancasila yang dipegang erat sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan. Di dalam AN itu yang bagian ketiga untuk survei lingkungan itu adalah bertujuan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek mendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Jika sebelumnya ujian akhir digunakan untuk menguji hasil belajar, kalau di AN ini ya, di pilar ketiga ini siswa diminta agar memahami suatu keadaan lingkungan sekolah, di mana memahami keadaan itu suatu saat nanti akan diamalkan di dalam masyarakat. Kira-kira seperti itu.
Kemudian seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita harus mengetahui apa sih perbedaan antara UN dengan AN. Di 2020-2021 UN sudah tidak ada dan berganti dengan AN. Sekarang perlu kita ketahui apa sih bedanya AN dengan UN. Oke, saya baca narasinya. Yang pertama adalah metode asesmen. Jadi tata cara penilaiannya itu yang membedakan antara AN dan UN. Perbedaan pertamanya ada di metode asesmen. Kalau UN diujikan menggunakan fixed test atau satu set soal untuk semua peserta. Kemudian di AKM, di AN ini, soal yang diujikan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Bentuk ujiannya pun berbeda. Di AKM, soal yang diujikan tidak hanya pilihan ganda, melainkan juga pilihan ganda kompleks. Jawaban benar lebih dari satu. Isian singkat sampai dengan soal berbentuk esai. Ini beda. Kalau di UN, oke, pilihan ganda semuanya selesai. Tetapi kalau di AN ini tidak. Ada soal pilihan ganda dan ada uraiannya juga tetap, dan yang diukur itu beda. Jadi kalau di UN itu adalah pemahaman siswa, pengetahuan siswa. Tetapi kalau pemahaman ini, pemahaman siswa, pengetahuan siswa di dalam hafalan ya kalau UN itu. Tapi kalau AN tidak hanya itu, tetapi siswa disuruh untuk bereksplorasi mengenai kemampuan dan pengetahuannya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau di UN yang diukur adalah ujian adalah capaian atau potensi kurikulum berdasarkan pengetahuan materi. Kemudian di AN yang diukur adalah kompetensi siswa pada literasi dan numerasi. Kemudian yang berikutnya adalah peserta tes. Nah ini tadi saya bilang kalau UN dulu itu siswanya atau pesertanya itu adalah siswa kelas 12 ya. Kelas 12 yang mau lulus yang diuji, sehingga ia nanti akan memperoleh ini sudah selesai sekolah 3 tahun. Terus kemudian di akhir pembelajaran ada tes UN untuk mengetahui seberapa sih kemampuan siswa tersebut selama 3 tahun sekolah. Namun di AN tidak ya. Di AN ini peserta tesnya kelas 11. Jadi setelah dites ia masih punya kesempatan untuk belajar lagi, melihat lagi di mana kekurangan saya, apa kekurangan saya, kenapa saya gagal, kenapa nilai saya buruk dan sebagainya. Sehingga di kelas 12 di kelebihan untuk AN ini adalah ada tindak lanjut daripada hasil AN. Kembali lagi saya sampaikan, ketika dulu di UN itu katakanlah ada seorang siswa gitu ya mengikuti UN dan nilainya buruk. Setelah buruk tidak ada penilaian, tidak ada evaluasi. Tetapi kalau di AN ini setelah nilainya buruk ada evaluasi di kelas 12 seperti itu ya. Ini kelebihan. Perbedaan selanjutnya adalah pada tujuan tes. Kalau UN tujuannya tesnya adalah pemetaan dan pembelajaran, sedangkan untuk asesmen nasional tujuannya adalah untuk perbaikan pembelajaran serta peningkatan kualitas belajar yang kondusif. Ini sahabat-sahabat semuanya. Nah, kemudian kita tidak hanya mengetahui mengenai apa itu AN dan apa itu UN dulu dan apa itu AKM AN yang sekarang ini. Tetapi kita juga akan mempelajari tentang bentuk-bentuk soal yang nanti akan diujikan, yang akan diteskan di dalam AN. Kita coba ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, konsumsi ikan di Indonesia kenapa? Potensi sumber daya ikan di Indonesia selama ini dikenal sangat berlimpah. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mencatat potensi sumber daya ikan saat ini sudah mencapai 9,9 juta ton. Selain itu, potensi luas selam budidaya ikan juga mencapai 83,6 juta hektar. Namun dari semua potensi tersebut, minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sebagai lauk masih harus ditingkatkan. Konsumsi masyarakat terhadap ikan masih terbilang rendah. Rata-rata tingkat konsumsi ikan di Indonesia baru mencapai 41 kg per kapita per tahun. Meski mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di 37-38 kg per kapita per tahun, tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih kalah jauh dibanding dengan terhadap seperti Malaysia,
yang 70 kg per kapita per tahun dan Singapura 80 kg per kapita per tahun. Bahkan kalah telak dari Jepang yang mendekati 100 kg per kapita per tahun. Beberapa hal yang menjadi penyebab masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia diantaranya adalah satu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi ikan dan manfaat ikan sebagai penunjang kesehatan dan kecerdasan. Dua, rendahnya suplai ikan akibat kurang lancarnya distribusi. Tiga, belum berkembangnya teknologi pengolahan dan atau pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman dalam memenuhi kebutuhan. Ini di dalam UN mungkin pertanyaannya langsung ya, tetapi kalau di AKM ini tidak. Jadi kita diminta untuk bereksplorasi, untuk mencerna ya pengetahuan itu. Pertanyaannya, manakah pernyataan yang merupakan fakta atau opini terkait ironi konsumsi ikan di Indonesia? Dan di soal-soal AKM itu diberikan banyak informasi gitu ya, untuk kita cerna, untuk kita pahami. Nah, kemudian ada pilihan 1, 2, 3, dan 4. Ada fakta, ada opini, ada fakta, ada opini, ada fakta, ada opini. Pernyataan 1 dan 4 merupakan fakta karena disertai data-data berupa tingkat konsumsi ikan selama 2 tahun potensi sumber daya ikan. Jadi bedanya adalah kalau di UN soalnya itu misalnya begini, apa yang dimaksud dengan pengertian itu adalah pengertian ini tidak. Jadi siswa disuruh membaca, memahami, ada 2, numerasi dan literasi. Memahami konsep, memahami data. Habis itu ada pertanyaan untuk menganalisis bagian-bagian apa yang perlu didata dan bagian-bagian yang perlu dipahami siswa. Jadi bukan sifat pengetahuan saja, tetapi bagaimana siswa itu menawar, mengeksplorasi, mengolah pikirannya. Demikian sahabat-sahabat semuanya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan dari saya, sekali lagi, kita dukung program pemerintah, kita dukung program Pak Menteri. Saya yakin semua itu adalah demi kebaikan kita semua, demi kebaikan Indonesia, demi kebaikan generasi kita. Jadi kita dukung, tidak perlu kita tolak. Insya Allah itu baik semuanya. Demikian, tidak ada manusia yang sempurna, ya. Demikian pula saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.